gimana Mbak Irma? Tidurnya udah nyaman? Sudah Bu. Atau mau pindah ke bangku ibu aja? Enggak, di sini saja. Sebelumnya ibu izin melakukan tempat itu dulu ya. Tadi soalnya artis ada konflik. Mbak Lailus kenal nggak? Oh, itu teman satu kelas saya tuh Bu. Oh ya berarti kenal ya? Iya. Sebangku nggak? Enggak. Kalau terus bangku. Oke. Sebentar Mbak, Pak Sumo. Paksanya. Iya Bu, panas. Ibu nyalakan dulu. Enggak ada AC-nya tuh. Enggak. Nanti ibu akan bilang surprise suruh pakai AC. Iya Bu. Nah, kalau gini kan seger ya Mbak. Ya gimana nih kabarnya Mbak Irma? Alhamdulillah Bu, baik, tapi kemarin itu saya habis bertengkarnya nggak bertengkar sih, tapi habis kena apel sama ibu. Oh, tapi ibunya kabarnya baik toh? Maaf Bapak. Ya kalau begitu. Nah tadi Mbak Irma habis dari mana nih? Ibu kok kayak lihat Mbak Irma dan seseorang pasangan nih? Enggak Bu, itu kakak saya. Oh kakaknya. Iya, dari rumah. Oh dari rumah. Mbak Irma berapa bersaudara? Dua. Oh dua bersaudara. Berarti anak bungsu nih? Iya, kakaknya. Nah sebelumnya Mbak Irma sudah melakukan sesuatu nggak? Belum sih Bu, belum pernah. Oh belum pernah. Di sini ibu akan sedikit menjelaskan tentang itu. Basic counseling itu tayangannya diberikan seorang guru kita, yaitu ibu kepada siswanya Mbak Irma untuk menyelesaikan masalahnya, baik itu dalam pribadi, sosial, karir, bahkan belajarnya siswa. Nah di sini juga ibu hanya sebagai jembatan, sebagai penolong, membantu pengarah untuk Mbak Irma menyelesaikan masalah tersebut. Semua keputusan nanti ada di tangan Mbak Irma. Jadi itu juga mengarahkan sini. Iya. Oke, dalam konseling ini itu ada asas-asasnya Mbak. Pernah tahu apa pernah dengar itu? Pernah dengar. Kan ada pelajarannya tuh Mbak ya kita. Iya. Tapi sekilas saja soalnya. Ya nggak terlalu mengatika gitu ya Mbak. Oke, dalam konseling itu asas-asasnya ada 12 Mbak. Tapi itu tidak akan menyebutkannya semuanya. Nanti akan menyita waktu kita lah kita sebutkan semuanya. Ibu akan menyebutkan asas-asasnya. Yang pertama itu ada asas kesukarela. Di sini tadi Mbak Irma atas sukarela, dari tadi Mbak Irma atau ada korban dari yang lain. Sukarela sih Bu, nggak ada paksaan dari siapapun. Soalnya kan ya saya sendiri yang mengalami seperti itu. Berarti murni dari hati nih. Iya. Oke, itu benar. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Nantinya ibu harapkan di sini Mbak Irma bisa terbuka permasalahan yang Mbak Irma alami, yang Mbak Irma rasakan tidak gimana. Jadi Mbak Irma harus jujur ya, diusahakan. Iya Bu, saya jujur kok. Oke, terus yang ketiga ada asas kerahasiaan. Nanti cerita Mbak Irma yang Mbak Irma berikan waktu itu yang Mbak Irma sampaikan menjadi rahasia. Pasti kan di antara Mbak Irma khawatir mesti ikut. Nanti kalau aku cerita bahwa ini sekedar nggak ya, kalian disebarin ke teman-teman, ke orang tua, ke teman, jangan takut Mbak Irma. Aman ya Bu? Iya, cerita Mbak Irma di sini bakalan aman saat itu. Itu tidak akan menyebarkan ke siapapun, bahkan ke teman-teman, guru-guru atau orang tua Mbak Irma sendiri. Oke, berarti itu ya Bu, saya nggak takut lagi kalau ini. Dia nggak usah takut. Nanti kalau semisal ada masalah yang urgent, ibu akan memberitahu Mbak Irma terlebih dahulu, meminta izin lah kepada Mbak Irma. Baik Bu. Oke, sudah dipahami Mbak? Sudah Bu. Nah, nanti habis ini ada acara apa gimana? Itu tadi katanya kakak mau diajak ngopi. Oh, ngopi ya. Nanti juga ibu habis ini juga mau jemput anaknya yang mau SMS. Ya, mau SMS dari masalah.
konseling ini itu ada kontrak waktunya Mbak Irma. Habis ini kan Mbak Irma ada berbahas sama kakaknya. Bagaimana kalau waktu kita kurang lebih 45 menit gimana Mbak? Itu cukup banget tuh, malah kelebihan menurut saya. Ya nggak apa-apa Mbak, soalnya dalam konseling gitu kurang lebih 40 menit. Baiknya. Oke. Dari sini, dari penjelasan konseling sampai kontrak, apakah sudah paham? Ada yang baru ditanyakan? Ya sih Bu, sudah paham. Jadi udah siap ya? Insya Allah sudah. Oke, nanti kan Mbak Irma di awal bilang kalau Mbak Irma itu merasa sehari-hariannya itu nggak teratur, kena omel ibu, ayah, itu kan saudara juga. Kalau boleh tahu tuh kenapa Mbak kronologinya gimana? Sekarang Mbak Irma bisa ceritakan ke Mbak Ibu secara detail dan jujur. Yang sepertinya sih Bu, kebiasaan saya itu selalu malas gitu loh. Setiap hari kalau mau berangkat sekolah itu pasti muncul perasaan malas untuk berangkat sekolah. Dan jadi dari faktor malas itu, jadinya saya juga malas belajar gitu. Oh, berarti itu faktornya motivasi Mbak Irma belajar itu rendah sangat menurun drastis gitu ya Mbak? Iya Bu. Oke, berarti ini setelah pulang sekolah biasanya Mbak Irma kegiatannya ngapain aja? Biasanya ya Bu, kalau pulang sekolah kan pulang saya itu jam 4 sore. Nah sebelum pulang itu saya itu ambil itu loh les privat sains. Terus habis dari pulang les tadi, saya pulangnya kan tadi jam 4 itu. Nah terus itu sampai rumah itu saya itu langsung bersih-bersih, habis bersih-bersih terus ketiduran sampai jam 5 sore itu, sampai saya itu nggak nyadar kalau ternyata udah jam 5 sore, sampai dimarahin biasanya gitu. Oh, jadi itu kalau boleh tahu les privat ya? Les Iya, Bu. privatnya itu program di sekolah atau dari luar gitu? Kalau itu diambil itu Bu, diambilkan orang tua gitu sih Bu, maksudnya nggak khusus buat saya, nggak dari sekolah. Oh, berarti keinginan orang tua ya? Iya. Oh, berarti setelah Mbak Irma pulang pagi jam 4 sore 4 sore itu Mbak Irma langsung bersih-bersih, dari makan, makan nggak? Iya makan lah Bu, kan lapar. Ya makan, mandi, sholat ya berarti? Iya. Habis sholat itu langsung tidur gitu? Langsung ketiduran gitu loh Bu, karena ya saking capeknya di sekolah langsung les gitu. Oh iya, iya itu paham kok. Jadi kan saking capeknya itu sampai kebelet tidur dan capek gitu ya? Iya. Setelah itu kalau boleh tahu Mbak Irma ngapain aja setelah itu tadi? Bangunnya jam berapa? Biasanya kan itu loh Bu, saya itu kalau ketiduran sampai jam 5 itu mesti itu gara-gara dibangun sama itu, dimarahin kayak dipanggil-panggil, kok tidur terus sih, kayak gitu Bu. Terus nanti saya bangun ya sholat maghrib. Terus habis sholat maghrib itu saya biasanya itu langsung main HP. Habis main HP nunggu sholat isya. Terus habis sholat isya main HP lagi Bu. Biasanya sampai saya itu nggak belajar, terus main HP sampai jam 10 kalau nggak jam 11 gitu. Ternyata malam juga ya Mbak Irma tidur? Iya Bu. Berarti kalau boleh tahu itu kan tadi Mbak Irma kalau dibangunin ibu bangun untuk sholat maghrib. Kalau tidak dibangunin berarti nggak bangun sampai jam berapa? Ya mungkin habis maghrib baru bangun Bu. Terus sholatnya gimana kok nggak bangun? Iya nggak tahu kan nggak bangun. Setelah Mbak Irma kayak gitu, orang tuanya tahu gimana responnya beliau? Kayaknya ya Bu, orang tua saya itu mikirnya saya pulang sekolah masuk kamar terus lanjut belajar gitu Bu, langsung belajar. Ternyata saya itu terbehem terus tidur tadi sampai dibangunin tadi loh Bu. Paling mikirnya pemikiran awalnya itu saya langsung belajar terus ya waktunya sholat ya saya sholat, tapi ternyata kan tidak, tadi saya ketiduran gitu. Oh iya, iya, iya. Nah, itu kan apa yang Mbak Irma rasakan. Ibu juga kalau
lagi bilang capek itu bawaannya dengan berbayar sambil scroll sosmed. Nah, ketika respon orang tua yang melihat Mbak Irma seperti tadi itu kan mau main tadi Mbak Irma bilang, kalau boleh tahu itu mau ngeluhnya gimana? Ya kalau zaman sekarang ya Bu, aku kan masih sewajarnya orang tua itu kalau mau anaknya itu tidak bisa membanggakan lah, kata-katanya ya, mesti itu selalu membandingkan. Kalau biasanya kalau ke saya itu membandingkannya gini, kamu itu kok gak pernah belajar sih, lihat tuh itu sepupumu loh belajar terus dapat peringkat gini-gini gitulah gini. Ya, jadi kan responnya orang tua seperti itu ya, malah membandingkan Mbak Irma dengan tetangganya ataupun juga bisa sepupunya sendiri. Nah, dari ini berarti kan masalahnya pada proses belajar Mbak Irma, bukan mengatur gitu ya. Sehariannya scroll TikTok sama rebahan terus sampai tempat tidur. Nah, dari perilaku Mbak Irma yang seperti itu, orang tuanya kan langsung ngomelin nih. Nah, itu responnya Mbak Irma ketika diomelin orang tua itu gimana? Spontan gitu Mbak, responnya gimana? Ya saya jadi nggak mutu, jadinya saya langsung masuk kamar diam, tapi saya diam Bu, saya nggak jawab, saya cuma diam langsung masuk kamar sambil tutup pintu yang keras gitu. Oke, itu paham apa yang Mbak Irma rasakan. Jadi Mbak Irma di sini tuh merasa sedih, kecewa, dan tertekan atas apa yang respon ibunya seperti itu yang memberikan Mbak Irma dengan sebenarnya sendiri. Gitu. Saya jujur sih ya Bu, saya itu pernah boleh sih ya Bu, saya jujur lagi nih. Kayak yang kan tadi saya bilang kalau saya itu ikut les privat ya Bu. Nah sebenarnya itu kan dari orang tua saya. Itu sebenarnya saya awalnya ya sangat keberatan kalau diikutkan les privat itu, tapi ya gimana lagi, saya itu mau membanggakan orang tua saya. Nah, dari respon Mbak Irma yang seperti itu, yang tadi Mbak Irma bilang kalau Mbak Irma itu nggak membantah juga enggak, tapi cuma diam, habis itu langsung membanding pintu dengan keras. Nah, dari tindakan Mbak Irma yang seperti itu, kira-kira selanjutnya akan terjadi seperti apa? Ya pastinya orang tua saya itu marah ya Bu, malah itu ngomel sendiri tuh sama bapak saya. Pas kemarin saya sendiri tuh gitu, ngomel sendiri sambil marah-marah gitu, tapi ya saya nggak ngurusin sih Bu kan, tapi saya bilangnya ya langsung diam, cuma diam, masuk kamar, terus pintu saya tutup sampai keras gitu kedengaran, jadinya orang tua saya itu ngomelnya mungkin dari Oke, berarti kan Mbak Irma bersikap seperti itu kepada orang tua, membanding pintu dengan keras itu ketika merasa nggak mood sama keadaan ya Mbak, yang membuat capek gitu Mbak. Iya Bu, kadang itu saya juga kepikiran sih kalau waktu scroll TikTok kayak gitu, itu saya sebenarnya itu saya mikir kalau sekarang itu waktunya saya belajar, tapi pasti selalu ada pikiran lagi yang muncul, itu saya bilangnya lah nanti aja lah, nanti juga masih bisa, akhirnya saya lanjut lagi scroll TikTok gitu. Nah, dari Mbak Irma kan tadi udah bilang waktu itu pas waktu nggak mau belajar itu pas apa aja, pas merasa capek atau enggak, bilang kalau capek habis stres pulangnya itu. Nah, dari perilaku Mbak Irma yang merasa capek pas kayak gini itu perilaku apa yang ingin Mbak Irma ubah satu atau 2 minggu depan? Pastinya itu dulu, saya ingin bisa mengatur waktu atau manajemen waktu lah Bu, itu yang pertama. Nah terus yang kedua itu saya pengen jadi anak yang nurut lah sama ibu, biar nggak diomelin terus. Oke, nah di sini Ibu punya lembar tempat perilaku. Nanti Mbak Irma bisa tulis di sini perilaku apa yang Mbak Irma ingin ubah 1 minggu atau 2 minggu depan, itu perilaku apa yang Mbak Irma inginkan. Silakan ditulis di sini Mbak Irma.
sambil minum. Maaf ya ibu kok tadi nggak minum. Boleh saya minum dulu? Boleh. Makan. Saya soalnya Halus ya. iya harus. Aku tahu kok, tahu banget. Gimana Mbak udah selesai minumnya? Sudah bukan. Ya bisa juga nggak apa-apa kok. Iya nanti ya bukan. Iya. Nanti ini juga bisa dibawa pulang nggak apa-apa sekalian. Ya, Bu. Nah ini ibu baca satu-satu boleh nggak? Ya silakan. Ibu baca ya dari yang pertama itu ingin memanajemen waktu. Nah tadi kan Mbak Irma bilang kalau Mbak Irma itu pulangnya jam 4 sore ya Mbak? Iya Bu. Jam 4 sore sebelumnya itu les privat seks yang ibu suruh, maksudnya ibu orang tuanya Mbak Irma suruh les privat itu. Iya. Terus pulangnya jam 5 langsung bersih, sholat, habis itu makan. Nah, habis itu juga langsung istirahat. Nah, untuk istirahatnya ini kira-kira biar Mbak Irma nggak tidur dan scroll TikTok itu kira-kira berapa jam istirahatnya cukup dengan bersih itu? Ya mungkin gini aja sih ya Bu. Kalau saat pulang sekolah itu kan saya pulangnya jam 4. Nah jam 4 itu nanti saya sampai rumah mandi, ya mandi terus sholat, habis itu baru tidur, tapi tidurnya cuma sampai jam setengah 5 ya. Terus habis itu bangun, terus makanlah Bu, habis itu saya makan sambil nunggu waktu maghrib itu. Oke, tapi kan bilang Mbak Irma kalau nggak dibangunin itu bisa kebablasan. Nah, tadi kalau misalnya Mbak Irma kan ketiduran, Ya. itu gimana caranya Mbak Irma agar bisa bangun lagi itu gimana? Selain dengan obralannya orang tua. Mungkin membuat alarm ya dari HP, kan saya juga sudah punya HP itu sih. Berarti Mbak Irma itu akan menyetel alarm pukul berapa kalau ingin bangun gitu ya? Ya. Misal kalau nggak bangun nih ya, alarmnya bisa dikecilin, dibanderkan full gitu atau Mbak Irma dengar. Kalau bisa ditaruh di kuping juga ya Pak. Iya Bu. Nah lalu kan Mbak Irma udah bangun nih, kira-kira setelah itu Mbak Irma belajarnya gimana? Pengennya belajar apa? Ya kan tadi kan bisa saya bangun itu kan makan ya Bu, sambil nunggu maghrib. Nah, mungkin bisa habis maghrib itu bisa saya pakai untuk belajar mungkin sampai isya atau sampai isya lah ya, nanti terus disambung lagi habis isya terus sampai jam 8 gitu. Oke, ini kan tadi Mbak Irma bilang kalau gitu scroll TikTok. Nah, apakah mungkin setelah ini kalau HP-nya masih di dekat Mbak Irma, nggak bakal ke distract? Gimana kalau saat HP ini agar Mbak Irma nggak ke distract gitu? Atau mungkin saya titipkan ibu saya atau saya simpan di rumah ibu. Tapi kalau saya sendirian nyimpan ibu ya, nanti mungkin saya masih ke distraksi Bu. Nah, lebih bagus itu orang tuanya Mbak bisa disita bapak atau ibunya sebentar gitu. Ya Bu. Nah, tadi kan Mbak Irma juga bilang ingin belajarnya itu berapa menit Mbak? Kan tadi setelah maghrib kan ya, setelah maghrib bisa sambil menunggu isya, nanti terus bisa berlanjut isya lagi. Itu kira-kira pengennya berapa jam gitu? 1 jam lebih dikit aja sih Bu. Kalau 2 jam kayak lama. Yang penting fokus gitu ya Mbak, nggak terdistract sama HP atau apapun gitu. Iya Bu. Nah itu bagus banget Mbak Irma, malah ibu menghargai banget apa yang ingin Mbak Irma ubah. Ya Bu. Nah sekarang gimana nih perasaan Mbak Irma setelah melaksanakan counseling dari ini? Kalau di rating nih Mbak, dari angka 1 sampai 10 itu gimana perasaan Mbak Irma? Kalau tadi saya berangkat itu kan mungkin masih 5 ya Bu, kalau enggak ya 6 lah. Mungkin karena saya masih ada rasa khawatir, cemas kayak gitu. Nah, kalau sekarang setelah sesi konseling ini saya merasa agak lega dan plong gitu. Jadinya kalau di rating itu mungkin di angka 9. Oh berarti di angka yang paling teratas ya Mbak, yang Iya. awalnya 5 jadi langsung 9 gitu. Iya. Oke,
Oke, Ibu udah dengarnya Mbak Irma dan penyampaian seperti itu. Nah, habis ini langsung kemana Mbak Irma? Langsung pulang Bu. Oke, langsung pulang ya. Iya. Wah, ini juga Ibu mau jemput anak, jadinya tidak terasa waktu kita juga udah habis, udah 40 kurang lebih 45 menitan. Gimana kalau kita akhiri sesi masing ini? Iya Bu, nanti kalau saya masih ada perasaan gimana nanti saya hubungi langsung Ibu aja. Iya, bisa langsung dihubungi di nomor WA Ibu. Sudah punya atau belum? Sudah Bu, kan kemarin saya Iya. Ibu lupa soalnya yang WA Ibu itu banyak kan? Iya. Oke, Ibu di sini mau berterima kasih juga pada Mbak Irma karena udah mau datang ke sini atas rela mempercayakan cerita Mbak Irma kepada Ibu. Mbak Irma alhamdulillah bisa terbuka dan jujur Ibu sangat mengapresiasi. Iya Bu, saya juga berterima kasih. Ibu juga sudah peka kepada perasaan saya yang awalnya. Juga anak Mbak sama Ibu. Iya Bu. Iya, terima kasih lah Bu. Ya, sama-sama Mbak Irma. Ini langsung pulang ya tadi? Iya Bu. Oke. Udah Bu, saya pamit dulu. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ibu antar sampai depan.